Lebih baik duduk kalau apa ya? Ya. Miss Grace, Mas, Miss Grace. Ya. Selamat malam. Pertama kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada rekan-rekan pers yang masih setia bersama kami meskipun sudah relatif malam. Untuk pertama saya serahkan kepada Bro Giring Ganesa untuk menyampaikan mantan Ketua Umum PSI yang baru saja purna. Silakan Bro Giring. Alhamdulillah, terima kasih Bro Sekjen. Nah sekarang biasanya manggilnya kan Bro Wandit, sekarang Bro Sekjen lagi. Tepuk tangan buat Bro Sekjen kita, Bro Jen Raja Julianto. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bro Ketum, mulai malam ini saya akan memanggil dan seluruh kader Partai Solidaritas Indonesia akan memanggil Mas Kaisang Mas Brotum. Dan semoga Mas Brotum ini adalah amanah dan juga doa dari kita semua, dari seluruh kader Partai Solidaritas Indonesia. Karena begitu bahagianya kita hari ini kedatangan dan juga memiliki ketua umum yang baru. Izin Mas Brotum, kalau saya boleh cerita sedikit bahwa sebulan ini hidup saya lumayan turun naik. Karena sekitar sebulan yang lalu ibu saya baru saja mengalami kecelakaan. Dan di tengah seluruh gejolak menemani beliau terus mendoakan saya dan selalu bilang, Mas Giring bertahan, berjuang, berdoa, dan menang untuk rakyat. Dan teman-teman wartawan juga tahu bahwa ibu saya adalah pecinta Jokowi nomor 1. Kalau beliau habis sholat subuh, itu 10 menit doain keluarganya, tapi 20 menit doain Bapak Jokowi. Dan hari ini kita sangat bersyukur karena doa ibu saya, doa saya, doa seluruh kader Partai Solidaritas Indonesia diijabah oleh Tuhan dan alam semesta, bahwa sekarang adalah Mas Brotum Kaisang memimpin Partai Solidaritas Indonesia. Jokowisme tidak hanya lagi menjadi sebuah ideologi dari Partai Solidaritas Indonesia. Pak Jokowi tidak hanya lagi menjadi bapak ideologi dari Partai Solidaritas Indonesia. Sekarang Bapak Jokowi sudah hadir secara biologis juga di dalam tubuh Partai Solidaritas Indonesia. Mas Brotum, jalan ke depan pasti akan berat, tapi yakinlah ada kami di sini semua siap mendampingi dan siap dipimpin oleh Mas Brotum. Dan juga anytime 24/7 24/7 Mas Brotum mengajak saya main FIFA, main game, saya siap standby sambil memenangkan Partai Solidaritas Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kaisang. Aku tadi Mas Brotum. Saya kira tadi kan sudah ngomong lama. Iya. Masa disuruh ngomong lagi. Mending ada pertanyaan ya? langsung pertanyaan aja. Oke. Ya gampang. Jangan dulu tanya sebelum saya tunjuk, oke? Ya. 1, silakan. Wala. Maaf Pak Setian. Oke. Ya, ada beberapa pertanyaan. Saya Valencia dari Kompas TV. Ya, Banyak banget. Saya pelupa. ABC. Satu aja. Oke, yang satu ini untuk PSI keseluruhan. Mungkin salah satu boleh jawab. Yang keduanya untuk Mas Kaisang, boleh? Oke. Yang pertama untuk dari PSI dulu kali ya. Ini kan Mas Kaisang baru datang di hari Sabtu kemarin. Kemudian juga kalau kita lihat dari perjalanan politiknya juga masih baru, sekalipun memang PSI ini cenderung anak muda yang pengalamannya dari mana aja. Nah mungkin kita boleh tahu apa sih pertimbangan dari PSI sendiri setelah rapat tadi dari sosok Mas Kaisang masuk langsung jadi ketua umum, itu yang untuk PSI. Lalu untuk Mas Kaisang, pertama PR-nya adalah untuk menentukan arah politik PSI. Kita udah tahu ya Mas ya. Nah kalau misalnya tadi kita dengar dari pidatonya Mas Kaisang, anggota PSI ini melihatnya adalah untuk politik-politik yang baru, tidak sama dengan politik-politik yang sebelumnya. Ini adalah anak muda. Mungkin kalau dari Mas Kaisang sendiri melihatnya bagaimana nih Mas?
Dan untuk mengarahkan PSI ke depannya untuk menentukan siapa sih yang beda dan sesuai dengan visinya PSI. Kalau misalnya kita melihat PSI ini dekatnya sama Prabowo Subianto karena beberapa acara sering muncul. Apakah ini juga sudah jadi tanda-tanda? Dan yang terakhir untuk Mas Kaisang, ya oke, terakhir. Nah, kalau dari Mas Kaisang sendiri kita minta tanggapannya. Apakah ini sebuah privilege yang didapatkan dari Mas Kaisang sendiri masuk langsung jadi ketua umum itu, atau yang sebenarnya sudah ada perjanjian di belakang sebelum masuk memang sudah ya udah kamu masuk tapi jangan langsung jadi dapat posisi ketua umum. Boleh gitu aja. Makasih Mas. Ini cocok gabung PSI. Namanya pinter. Langsung dijawab dulu Mas Kaisang dulu ya. Mas Kaisang dulu. Yang PSI. Sudah. Pertama, PSI ini adalah partai terbuka, partai baru yang kami punya sistem pengkaderan. Tapi saat bersamaan tentu kami juga membuka ruang kepada anak muda yang baik, anak muda berkualitas untuk bergabung di PSI. Jadi kalau soal singkat waktu bahwa dari anggota ke menjadi ketua umum singkat, bagi kami itu bukan persoalan. Selama semua kader se-Indonesia percaya bahwa Mas Kaisang akan memimpin PSI untuk menang pada 2024. Sekira itu yang untuk PSI, Mas Kaisang. Ya, Mas. Ya pertimbangannya belum, Mbak. Pertimbangannya, ya Mas Kaisang adalah pemuda, anak muda yang kreatif, pengusaha yang berhasil, komunikasinya baik, humble, ya, dan tentu dengan begitu kami berharap Mas Kaisang dapat bersama-sama berdoa dengan kami untuk tadi ada fraksi DPR RI pada tahun 2024 yang akan datang. Mau Mas Kaisang? Tadi apa sih? Pertanyaan tadi singkat apa tadi tentang? Bukan. Oh, panjang banget, bikin lupa. Apa tadi? Saya juga lupa makanya. Ya, intinya kita masih kita berkoordinasi dengan seluruh DPD dan DPW. Mereka pengennya apa, kita juga sambil menunggu siapa yang terbaik untuk kita dukung ke depannya. Balik lagi, yang penting siapa yang kita dukung itu visi dan misinya sama dengan PSI. Dan lagi yang kita juga bisa dibilang, dan emang partai kecil, mereka kan juga emang masih butuh suara kita ya. Kita kemarin berapa persen aja belum lolos parliamentary threshold, saya kira juga bukan hal yang signifikan juga. Cukup, Mbak? Ya, Mbak. Apa? Oh, privilege. Ya privilege selalu ada, begitu aja. Ya privilege. Saya mau iya kan, kok masih diulang lagi? Ya, cukup. Silakan, Mbak. Oke, selamat malam. Saya Firda dari Detikom. Terima kasih tempatannya, Bang. Saya mau bertanya pada PSI dulu. Ini tidak jauh berbeda dengan pertanyaan tadi. Alasan Mas Kaisang masuk ke PSI kader baru, kemudian menjadi ketum. Ini alasannya kenapa tidak memilih kalangan internal untuk menjadi ketum baru untuk menggantikan Bro Giring? Kemudian apakah akan ada evaluasi kaderisasi ke depannya dan akan ada perbaikan berkas ke KPU nggak setelah pergantian ketum? Kemudian kepada Mas Kaisang, saya mau menanyakan soal pakaian yang dipakai di momen penunjukan ketum secara resmi hari ini. Tadi disinggung di dalam juga, tapi maknanya apa? Karena dipakai di acara di momen ini, kemudian Mas Prabowo atau Ganjar? Itu cukup. Terima kasih. Sebentar, kok Pak Anies nggak disebut? Dua. Pak Anies disebut juga, tidak adil. Gak, pertanyaan saya Mas, arah politiknya ke Pak Prabowo atau Ganjar? Tentang yang pertama ya Mbak ya. Jadi sebelum penunjukan sudah ada aspirasi dari teman-teman pengurus daerah yang kemudian dikonfirmasi lagi dalam pertemuan siang hari ini sebelum kita memulai acara
seluruh ketua dari 38 provinsi berkumpul, dan juga dari Bro Giring juga punya aspirasi yang sama untuk menyerahkan tongkat estafet ke Mas Bro Kaisang. Terkait kaderisasi PSI terus melakukan. Memang usia kami belum banyak, baru 9 tahun, nanti di tahun depan itu baru 10 tahun begitu. Tapi PSI kami cukup bangga di usia yang baru 9 tahun ini, tidak hanya kaderisasi yang telah kami lakukan, tapi juga regenerasi. Meskipun masih bocil, kami sudah berhasil menelurkan 2 ketua umum, sudah sampai ke ketua umum yang ketiga, di mana kalau kita berkaca pada partai-partai yang lain, ada yang umurnya sudah jauh lebih banyak, kaderisasinya kami yakin jauh lebih baik, tetapi belum juga melakukan regenerasi. Begitu, jadi kami lakukan terus kaderisasi, juga regenerasi, supaya semangat nih yang dibawa bahwa siapapun punya kesempatan yang sama untuk bisa suatu hari menduduki jabatan-jabatan strategis di PSI. Kalau bicara datang Mbak, saya waktu pertama PSI juga tidak punya pengalaman, tapi dipercaya sama teman-teman untuk menjadi ketua umum. Begitu pula Bro Giring. Kami di PSI sama-sama kebanyakan isinya newbie, nggak punya pengalaman. Tapi kerja kolektif kolegial itu yang menjadi kekuatan. Jadi kami optimis banget, Mas Bro Kaisang nggak berdiri sendiri. Kita semua siap full support untuk bisa langsung lari menuju pemilu 2024. Baikkan KPU. Kalau dari SK itu akan berkumham gitu ya. Nggak ada masalah, itu soal administratif pasti akan diperbaiki. Mas Kaisang tadi kan? Oh ya, tadi makna baju ya. Mana baju yang cukup, kebetulan waktu itu pergi ke mall dapatnya ini. Apa? Filosofinya. Tadi kan dari dengar di pidatonya ada loh kan? Iya. Ya. Ya, karena dari tadi yang Tadi satu lagi sebenarnya apa, Prabowo atau Pak Prabowo atau Pak Ganjar. Enggak, saya mau minta diulangi lagi karena baca presnya kan sekarang yang kuat ada 3, Pak Prabowo, Pak Ganjar, atau Pak Anies ngomong dulu gitu kok. Lihat, diulang dong. Mas Kaisang ini kan PSI kan selalu memulai ini visinya itu keberlanjutan. Kalau konsep Mas Anies itu kan perubahan. Jadi saya langsung terpoin Mas Ganjar atau Pak Prabowo. Ya nggak apa. Saya sama Pak Prabowo ya alhamdulillah dekat. Dengan Pak Ganjar kemarin juga ketemu di Pesta Pora, nonton Dewa. Pak Ganjar nonton Dewa, saya nonton NDX. Saya suka koplo soalnya. Pilihnya yang mana? Ya nanti. Kebetulan kan keduanya sudah datang ke podcast saya juga, sudah ngobrol secara pribadi juga. Nanti balik lagi kita akan lihat aspirasi-aspirasi dari DPD, DPW mengarahnya kemana. Baik, dari Mas. Ya, saya jadi dari Rakyat Merdeka. Mungkin agak pribadi nih. Mas Kaisang menjadi ketum ini sebelumnya ada diskusi nggak dengan Pak Jokowi? Atau bagaimana dia sempat mengatakan izin memilih pilihan yang berbeda. Nah, kita tahu Bu Mega menyarankan agar kadernya termasuk keluarganya harus satu partai. Nah, Mas Kaisang kan jadi ketumnya PSI. Lalu bagaimana tanggapan dengan Gibran yang saat ini juga mulai muncul sebagai bacawa pres yang diisukan akan maju pada 2024 depan? Oke, terima kasih. Itu bukan agak pribadi itu. Ya minta restu izin ya pasti ke orang tua. Tapi balik lagi saya hanya minta restu ya ke orang tua ya. Terus apa namanya? Balik lagi, tapi kan saya sudah berkeluarga sendiri. Yang paling utama adalah saya mendapatkan restu dari istri saya. Kalau tadi dibilang harus satu partai, satu keluarga. Buat dilihat nanti mau tak liatin kakak saya tapi keluarga saya cuma ada saya dan Erina Sofia Budono. Ya, gitu. Oke, cukup ya. Ya. Oh apa Mas Gibran? Yang apa? Oh baca wapres.
ya udah, ya biasa aja tuh. Kan emang bisa, kan belum, emang sudah diputuskan ya kan belum diputuskan juga gitu. Saya aja baru di sini, udah. Nanti dulu kita lihat dulu ke depannya bagaimana. Nah, ini kasihan dah mau tanya dari tadi. Akhirnya dipilih. Gana Mas dari CNN TV, untuk mungkin Sis Grace yang bisa menjawab, kenapa ya Mbak harus mengganti ketua umum posisi strategis 5 bulan jelang pilpres ataupun pileg begitu? Apa pertimbangannya secara spesifik mengganti posisi ketum? Apakah hanya sekadar regenerasi atau mungkin bahwa Mas Kaisang bisa membantu pintu komunikasi kepada partai politik lain, misalnya dengan PDIP, karena Mas Kaisang sendiri kakak kandungnya yang merupakan kader, bapaknya pun juga punya posisi strategis di partai berlogo banteng. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya mau tanya kepada Mas Kaisang nanti podcastnya lanjut gak ya? Karena kan nanti jadi ketum mungkin sibuk. Apakah PDP-nya tetap lanjut? Karena saya penonton setia, Mas. PDP dulu, Mas Kaisang dulu. Ya lanjut, tetap lanjut. Saya aja sekarang punya acara di iNews, di mana yang punya ketua umum Perindo. Biasa aja saya. Besok syuting lagi. Biasa aja saya. Dia tetap kerja sebagai orang kerja biasa, kerja sebagai ketua umum juga. Tadi pertanyaannya padahal udah ditanya loh sebelumnya. Sebelumnya pertanyaannya tadi udah sempat ditanya kenapa diganti 5 bulan sebelumnya. Tadi udah dijawab tuh. Kita menyikapi dinamika yang cepat terjadi gitu. Sistem mungkin mau nambahin lagi. Udah. Silahkan. Iya. Silahkan Sistem. Ya, sebenarnya pembicaraannya udah lama sih. Kan Mas Kaisang ini interaksinya banyak sebenarnya dengan saya sama Bro Raja Juliatoni, dengan Bro Giri, dengan pengurus-pengurus, beberapa anggota legislatif kita juga pernah diundang podcastnya Mas Kaisang. Jadi sebenarnya interaksinya udah lama. Dan kemudian dari interaksi yang banyak itu lama-lama ketemu titik temunya di situ. Soal timing, ya kita sih maunya juga kalau bisa lebih jauh lagi sebelum pemilu lebih baik ya. Tapi ya soal timing ini kan kadang juga nggak bisa, ada berbagai unsur yang nggak bisa kita atur. Jadi kebetulan memang akhirnya kemantapan itu didapatkan sekarang, tetapi interaksinya sebenarnya sudah lama. Nyamannya, rasa nyaman udah lama juga. Sehingga kemudian berujung pada titik temu hari ini. Memang prosesnya kemudian jadi cepat, tapi gitu kali ya Mbak, anak muda. Kadang-kadang kejar-kejaran yang lama gitu kan. Begitu udah jadi langsung ke akar nikah gitu, kira-kira gitu. Terakhir ya, buat terakhir ya, udah. Izin, saya Ivani dari Detikom. Pertanyaan Amat dong. dua. Gak diizinkan deh. Pertanyaan pertama untuk Mas Kaisang, kan sebelum diangkat menjadi ketum PSI ini Mas Kaisang digadang-gadang akan maju di Depok 1. Nah setelah akhirnya diangkat menjadi ketum PSI ini, apakah ada peluang untuk maju di Depok 1 atau bagaimana? Lalu yang kedua untuk PSI, izin konfirmasi, pengangkatan Mas Kaisang menjadi ketum PSI ini apakah telah melalui Munas sebelumnya seperti itu? Terima kasih. Sama, oke, jawab saya dulu. Sebelum acara formal ini tadi, kami mengadakan namanya Kopdar, Kopi Darat Nasional, di mana seluruh pengurus seluruh Indonesia berkumpul. Nah, di forum itulah kemudian memutuskan memberikan sebuah rekomendasi kepada Dewan Pembina PSI bahwa Mas Kaisang, aspirasinya Mas Kaisang menjadi ketua umum. Satu juga tadi SK diterbitkan yang tadi dibacakan oleh Sis Grace. Kemudian Mas Kaisang secara resmi tadi diangkat jadi melalui forum yang sangat demokratis. Terus apa tadi? Depok, masalah Depok. Sebenarnya itu kan sudah dijawab sama bapak saya. Masih ditanya lagi. Sekarang saya fokusnya untuk memenangkan PSI di pemilu 2024. Nanti di pilkada ya kita mungkin, kalau bukan saya, kita cari tokoh nasional lain yang memang punya kapabilitas untuk berjuang dan membuat Depok untuk jauh lebih baik.
demi Margonda yang lebih baik. Makasih ya, makasih Terima semua. kasih banyak teman-teman. Thank you so much. Terima kasih. Terima kasih udah datang ya.